Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi dari kuliah elektronika instrumentasi kendali atau instrumentasi elektronika kendali ya. Oke, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang datasheet. Oke, kita akan bahas tentang apa sih datasheet itu. Jadi kemarin kita sudah sempat membahas sedikit tentang datasheet, pengertian, kemudian salah satu contohnya yaitu IC atau regulator LM317 yaitu regulator tegangan. Oke, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan datasheet ini dengan komponen-komponen yang lain. Oke, kita ke pengertian dulu. Apa itu datasheet? Oke, datasheet ini adalah suatu dokumen yang merangkum kinerja dan karakteristik lain dari suatu produk. Di sini ada kata produk, kemudian ada mesin, kemudian ada komponen. Misalnya komponen elektronika, transistor, MOSFET, kemudian regulator dan yang lainnya. Kemudian ada juga material, jadi bahan, kemudian juga subsistem atau bagian dari sistem, misalnya adalah catu daya. Kalau yang ini itu adalah komponennya, yang ini adalah satu perangkat elektronik utuh, satu device seperti itu. Atau perangkat lunak dengan cukup detail yang memungkinkan pembeli atau pengguna untuk memahami tentang produk dan insinyur desain untuk memahami peran komponen dalam sistem secara keseluruhan. Oke, sebentar. Yang memungkinkan pembeli pengguna untuk memahami tentang produk dan insinyur desain untuk memahami peran komponen dalam sistem secara keseluruhan. Oke, intinya suatu datasheet itu merangkum tentang kinerja dan karakteristik dari suatu komponen. Tidak hanya komponen saja di sini, tapi juga subsistem, kemudian ada juga tentang perangkat lunak. Jadi nggak hanya komponen atau komponen fisik yang ada bentuknya, tapi juga perangkat lunak. Contohnya software, kemudian mungkin Microsoft Windows, kemudian Microsoft Office, itu semuanya itu dia punya yang namanya datasheet. Kalau yang datasheet tentang software itu biasanya memuat spesifikasi minimum dari komputer yang diperlukan. Misalnya, contohnya misal teman-teman sekalian ingin menginstal suatu game atau suatu software di situ. Maka di datasheet-nya itu ada informasi spesifikasi minimum dari komputer yang diperlukan, mulai dari RAM-nya berapa, frekuensi atau kecepatan data dari komputernya itu berapa, kemudian VGA RAM-nya berapa, seperti itu. Itu adalah spesifikasi minimum dari suatu software. Seperti itu ada ya, ada di dalam datasheet. Jadi, datasheet ini tidak hanya sebatas pada perangkat keras saja, tapi juga perangkat lunak. Oke. Yang mungkin pembeli guna untuk memahami produk, ini maksudnya yang dibuat oleh insinyur desain. Jadi, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini berkaitan dengan yang namanya pembuat datasheet. Nah, datasheet itu biasanya dibuat oleh suatu pabrikan. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar yang namanya Silicon Valley yang ada di Amerika Serikat. Itu adalah suatu kawasan industri, tempat di mana di kawasan industri tersebut itu terdapat pabrikan komponen elektronika di situ. Jadi ada yang namanya IC, MOSFET, kemudian IC, kemudian juga mikro, itu semuanya dibuat di Silicon Valley. Salah satunya di Silicon Valley di Amerika atau di USA. Kalau di Asia itu di Taiwan ada, kemudian juga di China ada, seperti itu. Kalau di Taiwan mungkin pernah dengar yang namanya apa itu ya, mikroprosesor yang kalau di USA itu namanya produknya salah satunya ada Snapdragon di situ.
Kalau di Taiwan itu ada saingannya Snapdragon itu, seperti itu. Oke, kemudian datasheet dibuat oleh suatu pabrikan dan dimulai dengan halaman pengantar yang menjelaskan isi dokumen, diikuti dengan daftar karakteristik tertentu dengan informasi lebih lanjut tentang konektivitas perangkat. Oke, jadi datasheet intinya dia dibuat oleh eh, pabrikannya di situ, yang buat adalah divisi khusus di sana yang khusus untuk membuat datasheet di situ. Nah, itu berkaitan dengan yang namanya insinyur desain tadi. Jadi yang membuat adalah si pembuat komponennya, seperti itu. Nah, itu diterbitkan oleh pabrikan. Dalam kasus yang ada kode program yang relevan untuk disertakan, biasanya dilampirkan di dekat akhir dokumen atau dipisah ke dalam file lain. Jadi, di dalam datasheet itu juga terdapat yang namanya kode program atau source code. Jika memang diperlukan, maka ditambahkan source code-nya. Biasanya ini datasheet yang berhubungan dengan sistem mikroprosesor atau sistem microcontroller di situ. Nah, selain ada spesifikasi dari komponennya, si mikronya itu, terdapat juga kode program tertentu yang diperlukan, seperti itu. Oke, kemudian datasheet dibuat, disimpan, dan didistribusikan melalui manajemen informasi produk atau sistem manajemen data produk. Jadi di pabrikan itu selain ada engineer, kemudian ada R&D, kemudian ada divisi marketing, kemudian juga divisi yang lain. Salah satu divisinya itu adalah divisi yang khusus untuk buat datasheet atau spesifikasi dari produknya, seperti itu. Jadi ini yang buat datasheet itu adalah pabrikan dari produk. Ada banyak, ada contoh yang salah satu pabrikan itu ada eee, Texas Instruments. Nah, itu salah satu pabrikan komponen, seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas. Kemudian tujuan dari dibuatnya datasheet adalah, oke, datasheet biasanya digunakan untuk berkomunikasi komersial atau teknis untuk menggambarkan karakteristik suatu barang atau produk. Jadi di dalam datasheet itu bertujuan, yaitu tujuan untuk dibuat datasheet itu untuk menampilkan karakteristik dari suatu barang atau produk. Jadi untuk tujuan yang namanya komersialisasi juga. Contohnya, misal kita mau pakai suatu komponen, kita mau pakai suatu produk, kita pasti tanya dulu, spesifikasi dari produknya seperti apa, tegangannya berapa, arusnya berapa, dia punya fitur atau dia memiliki fungsi apa saja, seperti itu. Lalu juga kinerjanya seperti apa, batas tegangannya berapa, batas arusnya berapa. Misal lampu 7 watt. Nah, lampu 7 watt itu dia memiliki daya pendar berapa, seperti itu. Kemudian masa hidupnya berapa lama, seperti itu ada di dalam datasheet. Jadi semua informasi itu ada di dalam datasheet. Nah, itu biasanya untuk tujuan bisa untuk tujuan komersil atau untuk tujuan teknis. Nah, contoh untuk tujuan teknis itu misal kita perlu suatu komponen yang bisa menurunkan tegangan di 5 volt atau 6 volt, seperti itu. Maka kita bisa baca dulu di datasheet komponen yang cocok itu apa, seperti itu. Itu untuk tujuan teknis. Kemudian, oke, tadi ya untuk memberikan rekomendasi kira-kira. Oke. Oke, sebaliknya. Nah, jadi untuk memberikan rekomendasi, kemudian juga untuk menyesuaikan dengan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Kalau kita butuh suatu regulator tegangan yang bisa menurunkan tegangan dari 24 volt sampai 10 volt, nah, kita harus menyesuaikan dengan itu, mencari komponen yang sesuai, seperti itu. Oke, jadi kita sudah punya spesifikasi yang diinginkan, kemudian kita ingin nyari komponen yang cocok, yang sesuai itu yang seperti apa. Misalnya udah ketemu nih komponennya yang bisa menurunkan tegangan di 10 volt. Nah, arusnya berapa? Kemudian juga dia bekerja pada suhu berapa, seperti itu. Itu ada di dalam datasheet informasinya. Oke, tujuan dibuat datasheet. Oke, kemudian selanjutnya, nah, apa saja informasi yang ada di dalam datasheet?
Nah, ada banyak sekali informasi yang ada di datasheet. Tentu saja datasheet satu dengan datasheet yang lain itu memiliki isi yang berbeda, tergantung pada tujuan spesifikasinya atau tujuan spesifiknya. Bisa jadi satu informasi ada di dalam datasheet satu, tapi juga tidak ada di datasheet yang lain. Bisa seperti itu. Ada pabrikan yang buat untuk komponen yang sama itu datasheetnya 5 lembar, ada yang cuma 1 lembar, atau 2 lembar, 3 lembar, seperti itu. Jadi itu tergantung pada pabrikannya itu. Jadi tidak mesti sama isinya dari satu datasheet dengan datasheet yang lain. Ada yang sangat rinci sekali, ada yang tidak rinci, ada yang separuh-separuh, atau hanya memuat informasi yang penting-pentingnya saja, seperti itu. Jadi beda-beda, karena memiliki tujuan yang berbeda masing-masing pabrikan itu. Oke, oke. Di antaranya di situ ada nilai rata-rata, ada nilai toleransi. Oke, kemudian jenis dan sumber data biasanya dicantumkan pada lembar data. Nah, ini beberapa informasi yang ada di dalam datasheet. Yang pertama adalah kode pabrikan, kemudian juga ada pabrikannya, jadi dia diproduksi oleh pabrik apa atau industri apa, kemudian juga klasifikasi, dia itu termasuk transistor, dia itu termasuk NPN atau PNP, kemudian termasuk MOSFET. Kemudian juga ada deskripsi dari produknya, ini produknya apa sih? Jadi pas bagian awal dikasih deskripsi, ini adalah transistor yang berfungsi pada tegangan sekian-sekian, seperti itu kira-kira. Kemudian juga ada eh, gambar produk dan dimensi. Dimensi itu ukuran dari produknya itu berapa mili, berapa senti, seperti itu. Nah, gambar produk di sini bisa jadi dia itu penampang atau skematiknya, bisa jadi gambar 2D-nya atau gambar tiga dimensinya, seperti itu. Kemudian juga ada logo. Ada juga datasheet yang isinya itu memberikan reason atau alasan untuk membeli ini tuh kenapa. Kemudian juga ada apa lagi ya? Eee, Lalu ada yang namanya fitur, apa ya, fitur. Jadi dia itu memiliki kemampuan seperti apa fiturnya atau fasilitasnya apa, itu ada di dalam datasheet. Oke, nanti kita akan bahas. Nah, ini ada beberapa contoh dari datasheet, di antaranya ada banyak ya, ada regulator tegangan, kemudian juga ada IC multiplexer di sini. Ada 4051, 4052, saya lupa apakah ada 4053, nanti kita coba lihat. Kemudian juga ada transistor NPN, ada BD139, lalu juga kita akan tambahi yang PNP itu, ini coba nanti kita lihat dulu BD140 itu dia NPN atau PNP. Oke, BD140. Oke, nanti kita lihat. Atau 137, sama-sama genap ya. Berarti 138. Kita nanti akan lihat kira-kira PNP itu BD138 ini benar atau salah. Oke, itu kita bisa tahu dari datasheet-nya. Kemudian juga ada yang namanya MOSFET and channel. Di sini yang saya kasih contoh ada IRF450. Kemudian juga ada MOSFET P channel. Contohnya adalah IRF9540. Lalu juga ada IC microprocessor yang namanya ATmega 328. Oke, kita akan lihat contohnya. Oke, sebelumnya kita akan coba bagaimana cara untuk mencari datasheet. Oke, kita buka Google Search di sini. Kemudian kita bisa ketikkan yang pertama PDF datasheet. Misal tadi saya mau nyari IC BD138. Oke. Nah, kita bisa cari dokumen yang ada kata-kata PDF-nya di sini. Nah, di sini kita bisa lihat yang 138 yang genap itu ternyata benar, yaitu komponen PNP. Nah, ini pabrikannya adalah Fairchild ini. Kemudian, oke, BD136, 38, dan 140 itu jenisnya adalah PNP. Nah, seperti ini. Berarti ini yang penomoran yang genap itu jenisnya adalah PNP. Kemudian kalau yang penomoran yang ganjil
itu dia NPN seperti itu. Nah, ini contohnya ada 136, 138, dan 140. Jadi kalau teman-teman sekalian mau nyari jenis transistor yang PNP, ini contohnya adalah ini. Oke, kemudian kita juga bisa cari gini rekomendasi. Datasheet transistor NPN. Oke, nanti di sini sudah ada beberapa informasi yang bisa teman-teman dapatkan ini. Contohnya ini apa ini? 2N3903 ini. Nah, kita bisa lihat, bisa nemukan di sini kalau kita perlu yang namanya komponen transistor NPN, kita bisa search dari Google Search ya. Tulis saja PDF datasheet transistor komponen yang kita inginkan, seperti itu. Nah, ini dari rekomendasi Google paling atas adalah 2N3903. Nah, kita bisa lihat bentuknya ya. Oke, sambil kita bandingkan dengan yang transistor NPN. Oke, kita bandingkan dengan ini. Oh iya, ini 135 sampai 136 itu ternyata dia NPN ya. Berarti nggak selalu seperti itu. Oke, kita akan lihat dulu. Kita lihat dia informasi PNP-nya mana ya. Oke, NPN types are BT135 dan 139. And the complementary atau PNP-nya itu 136, 140. Oke, berarti benar ya. Yang PNP adalah 136 dan 140, NPN-nya adalah 135 dan 139. Oke, ini contohnya yang NPN-nya. Kita bisa lihat di sini antara yang tipe 2N3903 dengan BD139 itu dia bentuknya sudah berbeda ya. Yang ini dimensinya lebih kecil, kemudian yang ini lebih besar. Oke, kita bisa lihat di spesifikasi lebih lanjut. Ini ya, ada daftar isi juga di sini. Jadi ada yang datasheet itu langsung seperti ini. Ada yang dia itu ini, ada daftar isinya dulu. Ini ST itu apa ya? Penerbitnya tuh www.st.com. Nah, di sini ada pabrikannya ini. Pabrikan dari komponen yang tadi. Kayak ST Mikroelektronik ya yang buat. Kemudian kita akan lihat spesifikasi tegangan dan arusnya. Ini yang biasanya dicari. Oke, kita akan bandingkan yang tipe 2N3903 dengan tipe yang NPN ini, yang BD139. Oke, di sini. Nah, kita lihat tegangan kerjanya dulu ya. Di sini dia 45 sampai 80, lumayan besar ya tegangannya. Kalau yang ini dia tegangannya 40, ini sampai 80 yang BD139 sampai 80, yang ini cuman sampai 40 untuk yang kolektor ke emiternya. Kolektor ke emiternya 80, ini cuman sampai di 40. Kemudian juga kolektor ke base-nya di sini sampai 80, di sini cuma 60. Jadi level tegangannya masih lebih besar yang BD139. Di sini kita juga bisa lihat kalau yang BD139 sama 135 bedanya dia kalau yang 135 dia tegangannya di 45, yang 139 dia tegangannya di 80. Jadi beda ya, beda. Beda tipenya itu berbeda spesifikasi tegangannya ataupun arusnya dan sebagainya. Untuk selain itu, ini tegangannya tetap 5 volt. Bagian base-nya ini 5 volt ya untuk ngedrive-nya. Di sini dia emitter base ya. Oke, emitter base-nya dia sampai 6 volt atau di bagian saklarnya itu dia 5 volt. Di sana sampai 6 volt. Di sini juga ada arus maksimal yang bisa disalurkan itu. Kemudian di sini dia cuman mana arusnya ya? Di sini nggak ada spesifikasi arusnya ini. Arusnya dia cuman 200 miliampere di sini. Miliampere DC, MADC itu maksudnya miliampere DC. Kalau VDC ini maksudnya
VDC tegangan DC seperti itu. Jadi dia kalau yang kecil ini, yang transistor yang kecil ini dia cuma 200 mA kolektor current. Nah, yang ini dia sampai 1,5 ampere seperti itu. Nah, ini bedanya. Kemudian ini total dissipation ketika dia itu di bawah 25 derajat. Kemudian suhu penyimpanannya dia sampai 150 derajat. Kita bisa lihat kalau di sini operating atau tegangan temperatur kerjanya dia dari minus 55 sampai 150 derajat. Ini sama ya, maksimal operating, jadi dia temperatur saat bekerjanya sama di 150 derajat. Kemudian kita lihat informasi yang lain. Oke, kita akan lihat. Ini karakteristiknya. Kemudian nah, ini dimensinya ya, dia ukurannya berapa seperti itu. Kemudian dia kaki yang nomor 1 itu apa, nomor 2 apa. Biasanya kita agak kesulitan untuk membedakan mana sih kaki yang base, kemudian yang B-nya, emiternya sama kolektornya itu dari transistor. Nah, kita bisa bantu dengan menggunakan datasheet di sini. Jadi kita samakan dengan gambar yang ada di sini. Oh iya, yang kaki yang satu itu adalah yang satunya itu adalah B-nya, kemudian yang dua adalah C-nya, yang kaki yang ketiga adalah emiternya, seperti itu. Nah, ini yang mungkin sering digunakan yaitu untuk membedakan urutan kaki dari suatu transistor di sini. Nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa, seperti itu. BEC-nya itu. Oke, itu dimensi. Lalu kita akan lihat juga informasi yang lain. Nah, di sini ada yang namanya tadi fitur. Nah ini fitur nggak lengkap ya fiturnya, informasinya. Oke, kita coba lihat informasi yang lain yang ada di dalam datasheet-nya. Oke, apa ini? Ini untuk tes sirkuit atau untuk percobaan. Di sini kita bisa lihat 3 volt di sini, kemudian ada resistor 275, di sini ada resistor 10K di sini, kemudian ada ground-nya. Lalu kita berikan yang namanya duty cycle di sini. Nanti kita bisa ukur tegangan keluaran di sini itu berapa. Lalu juga bisa dikasih kapasitor di sini. Baik, kita lanjutkan. Oke, selain itu di dalam datasheet itu juga ada yang namanya rangkaian. Oke, jadi misal dia digunakan pada untuk membuat suatu fitur tertentu, di situ ada rangkaiannya. Nanti kan kita lihat. Oke, maaf. Yang lain, oke, nggak ada ya. Nggak ada rangkaiannya, cuman ada rangkaian ini aja. Rangkaian untuk ngetesnya doang yang ada di sini. Ini storage and fault time equivalent test circuit. Oke, ini untuk ngetesnya saja. Kita lihat kalau yang di sini, tadi di yang satunya nggak terlalu jelas ya dimensinya. Yang ini ada dimensinya untuk PD 139. Oke, kita akan lihat komponen yang lain di sini. BD 136. Oke, dari datasheet yang ini yang dibuat sama file child ini kita akan lihat. Oke, aplikasinya dia untuk medium power linear atau switching. Jadi untuk switching itu untuk pensaklaran atau untuk membuat sistem on off dalam bidang power. Jadi ini transistor, salah satu transistor power ya. Jadi biasanya transistor power itu dipakai pada catu daya atau pada power supply, kemudian juga konverter. Konverter itu contohnya untuk merubah tegangan satu ke tegangan yang lain atau dari AC DC, itu namanya konverter. Bisa juga inverter itu juga salah satu konverter. Inverter itu merubah tegangan DC menjadi AC.
Kalau konverter itu, AC ke DC atau DC ke DC, seperti itu. Oke, kita akan lihat, ini adalah bentuk fisiknya, gambar 3 dimensinya dari transistor 140, eee, emitter, kolektor, dan base di sini. Tadi sudah kita lihat belum ya untuk spesifikasinya? Oh ya, dia jenisnya adalah PNP dan tegangannya masing-masing seri ini beda-beda. Paling besar ada di 140, dia 80 volt. Arusnya, ini tegangan minus ya. Jadi maksudnya minus itu, dia arahnya itu sebaliknya. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, kalau yang NPN itu tegangannya turun ke sini, ke bawah ya. Nah, kalau yang NPN dia dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas ini otomatis dia, karena dia bergeraknya dari bawah ke atas, itu dia dibuatnya tegangannya negatif, seperti itu. Oke, kira-kira apalagi ya informasi yang lain ya. DC current gain, jadi penguatan, arus DC-nya itu dia perbandingannya apa nih? Oke, kita lewati aja. Power rating-nya, suhunya mana nih? Nah, jadi dia kalau suhunya itu sudah di atas 150, dia mulai turun kinerjanya. Ini bisa kita lihat di sini, kinerjanya akan, hanya bisa menyalurkan sekitar 0 watt itu ketika suhunya 150 derajat. Ini kalau yang 2,5 watt, dia suhunya di 125 derajat. Apalagi ya yang informasi yang bisa kita lihat. Oke, kira-kira itu grafiknya. Ini untuk penampang ukurannya, dimensinya. Kemudian nggak ada yang lain. Selanjutnya kita akan lihat, contoh komponen yang lain. Di sini saya ngasih contohnya 7805 atau regulator tegangan, atau 7800 series. Kita akan lihat. Oke, ini IC 78, ini ada banyak, 05, 08, 010, 12, 15. Oh, ternyata nggak ada 6 ya. Oke, ini skematik di dalam 7805 itu dia rangkaiannya seperti ini. Nah, kalau teman-teman sekalian coba membuat rangkaian yang sama persis dengan 7805 ini, nanti fungsinya akan sama, seperti itu. Oke, kita akan lihat untuk yang V input-nya. V input-nya kalau 7805 dia minimalnya. Oke, saya jelaskan dulu apa itu IC 7805. IC 7805 itu regulator tegangan yang fungsinya untuk menurunkan tegangan. Jadi misalnya tegangan 12 volt kita turunkan ke 5 volt, itu pakainya 7805. Lalu misal tegangan 20 volt kita mau turunkan ke 10 volt, itu pakainya adalah 7810 atau 7812. Bedanya di belakangnya ini ya, itu menunjukkan tegangan keluarannya itu berapa. Kemudian di sini kita bisa lihat tegangan minimalnya itu, lalu tegangan maksimalnya. Jadi kalau kita kasih tegangan maksimal 38, kalau yang 7824 itu akan diturunkan menjadi 24 volt. Kalau yang ini kita kasih tegangan maksimal 30, itu akan jadi 15 volt. Jadi tergantung, jadi pemilihan jenis 78 IC 78-nya ini tergantung pada tegangan yang kita inginkan. Misalnya kita ingin buat tegangan 5 volt, 8 volt, 10 volt, 12 volt, 15 volt, atau 24 volt. Biasanya yang paling sering adalah 5 volt atau regulator 5 volt seperti itu. Itu pakainya 7805. Kenapa nggak pakai 317? Kalau pakai 317 dia cenderung kurang stabil seperti itu. Nah, 317 itu biasanya untuk membuat regulator 3,3. Tetapi di pasaran saat ini itu juga sudah ada regulator 3,3 volt. Jenis transistor langsung yang dia itu nilainya sudah 3,3 volt. Oke. Nah, contohnya ini kita akan lihat di sini LM3940. Kita lihat fisiknya. Oke, fisiknya seperti ini. Sebentar, ini rangkaiannya ya, skematiknya, fisiknya seperti apa ya. Nah, ini fisiknya seperti ini. Hampir sama dengan bentuknya dari 7805. 7805 bentuknya seperti ini. Kalau yang tadi LM3940
dia kurang lebihnya sama. Ini fungsinya untuk menurunkan tegangan ke 3,3. Input supply-nya dia 7,5 volt. Mana ya keterangannya ya? Kita lihat dulu. Oke, V output-nya di sini minimalnya adalah 3,20, maksimalnya 3,4. Jadi rata-ratanya atau tipikalnya dia di 3,3. Jadi kalau teman-teman sekalian butuh yang namanya regulator 3,3, pakainya adalah LM3940 di sini. Oke, seperti itu. Kemudian tadi di dalam sini ada rangkaiannya ya. Jadi dia misal inputnya adalah 5 volt, kemudian di sini juga diperlukan komponen yang lain yaitu kapasitor, nilainya paling tidak 0,47 mikrofarad. Oke, kita coba lihat informasinya. Diperlukan jika regulator ditempatkan lebih dari 1 inci dari power supply filter kapasitor atau jika baterai power digunakan. Jadi kalau dia kabelnya itu agak panjang sekitar 1 inci, lebih dari 1 inci, maka dia butuh yang namanya kapasitor tambahan dengan nilai 0,47. Kemudian ini di sini 3,3 dengan arus maksimal adalah 1 ampere, jadi dia bisa nahan beban kira-kira sampai 1 ampere. Lalu kapasitor yang belakangnya atau kapasitor outputnya itu 33 mikrofarad. Oke, lihat aplikasi dan implementasi. Kita coba klik. Oke, di sini detailnya berapa ya? 3,3 volt, dia kira-kira di daerah sini dia stabilnya. Oke, jadi paling tidak nilainya adalah 3,3 mikrofarad. Oke, kita lihat informasi yang lain. Ini dimensinya atau layoutnya. Ini untuk, ini heatsinknya. Power dissipation diagram. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa hitung nilai I inputnya itu dari I outputnya ditambah dengan IG atau arus yang di ground-nya di sini. Kemudian ini PD itu mana ya? PD-nya nggak ada. Oke, kita lewati aja. Kita lihat yang lain, informasi yang lain yang bisa kita bahas. Nggak ada ya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita mau nyari komponen yang sesuai dengan keperluan kita bisa cari dari Google Search, kita ketikkan di situ PDF, kemudian datasheet regulator 3,3 atau yang lainnya. Misal butuh spesifikasi tertentu, dituliskan aja spesifikasinya itu seperti apa. Oke, kita lihat informasi yang lain. Ini dimensinya, urutan kakinya. Oke, kita lihat komponen yang lain. Yang 78, kita lanjutkan kembali yang 78. Ada banyak. Nah, ini contoh skematiknya seperti apa di sini. Kapasitor yang diperlukan itu ukurannya berapa juga ada di sini. Kemudian ini aplikasi yang lain. Kemudian juga bisa dibuat adjustable output regulator juga. Ini regulator arus. Kemudian, maaf, ini yang atasnya. Berarti ini adjustable, ini berarti yang ini. Jadi bisa juga ternyata 7805 itu divariasi seperti ini. Jadi V outputnya itu adalah VXX dibagi R1, ini R1-nya di sini ditambah dengan IQ. IQ-nya itu di mana ini? Di sini ya, berarti ya. Kemudian juga dikali dengan R2. VXX ini mungkin ini nilai dari bentar. Dan VXX itu ini. Jadi the nominal output voltage. Jadi kalau ini 5 volt, 7805, maka VXX-nya itu 5 volt. Kalau dia 7808, XX-nya itu 8 di sini. Jadi misal 5 ditambah dengan 5 per R1,
Tinggal I-key-nya ini yang belum. I-key-nya mungkin ini yang I output-nya ini. Lalu dikali dengan R2. R2 ini kapasitor. Maaf, ini resistor potensio atau resistor variabel di sini yang kita bisa ubah-ubah nilainya. Jadi nanti output-nya ini akan bisa kita variasikan. Seperti itu, bisa 4 volt, 3 volt. Seperti itu ya. Kemudian nah, ada banyak, silakan nanti teman-teman bisa pelajari tentang datasheet. Mana ya informasinya yang oh ini ya di sini ternyata. Jadi yang 7805 di outputnya 5 volt, 7808 di outputnya adalah 8 volt, 7810 di outputnya 10, 7812. Jadi yang belakangnya ini itu menunjukkan tegangan keluarannya dari regulator. Oke, selanjutnya ada IC power yang namanya RF540. Ini dia deskripsinya, dia jenisnya adalah NPN, mana informasinya NPN-nya ya. Nih, N-channel MOSFET, maaf bukan NPN, tapi namanya kalau yang MOSFET itu adalah N-channel sama P-channel. Contohnya yang N-channel adalah 540, contohnya dari P-channel itu adalah 9540. Oke. Nah, ini contohnya yang P-channel itu dia pakainya adalah 9540. Ada jenis yang lain juga yang membedakan di tegangannya. Oke, kira-kira ini adalah penampangnya. Biasanya kalau yang N-channel, P-channel ini IC MOSFET, selain digunakan pada power, dia digunakan pada motor DC biasanya. Oke, ini ada beberapa contoh rangkaiannya. Nah, ketika teman-teman nanti menjadi insinyur atau engineer di industri ini sangat penting sekali teman-teman untuk memahami apa itu datasheet. Ketika kita membuat suatu produk, kita membuat suatu alat, itu kita perlu yang namanya memahami datasheet ini karena ini sangat penting sekali terkait dengan spesifikasi arus, tegangan, temperatur kerja, kemudian skematiknya, rangkaian yang direkomendasikan dari pabrikan itu seperti apa. Contohnya ini untuk switching test ya. Ada contoh rangkaian yang lain nggak ya? Ini untuk yang selain tes ya. Ada induktornya di sini. Ini tes sirkuit semua, nggak ada rekomendasi. Nah, mungkin di datasheet yang lain ada rekomendasinya. Kita coba lihat yang tadi. Oh, satu pabrikan ya, Visay. Ini juga Visay kayaknya. Sama, pabrikannya sama, Visay. Mungkin di sini juga nggak ada rekomendasi rangkaiannya seperti apa. Oke, tidak ada. Kita akan lanjut ke IC berikutnya atau contoh yang berikutnya adalah multiplexer, demultiplexer 40 berapa ini? 4051, 52, 53 kalau saya nggak salah. Di sini cuma menyebutkan dia 405. Oke, kita lihat penampangnya seperti ini. Jadi selain transistor, biasanya IC yang kakinya banyak itu kita juga perlu bantuan untuk memahami yang nomor 1 itu apa, 2 apa, 3 apa, kaki masing-masing itu ada nomornya. Kita bisa lihat kepalanya ini ya, ini jadi menunjukkan kalau dia tuh di atas gini. Di IC itu ada, sebentar, saya kasih lihat gambarnya, 4052. Mas satu aja. Oke, kita bisa lihat gambarnya. Mana gambar fisiknya ya? Ini contoh gambar fisiknya, dia itu ada kayak lekukannya di bagian atas itu. Nah, ini kita bisa lihat ada bagian cekung di atasnya ini. Nah, ini menunjukkan posisi atas. Mana yang lebih jelas ya gambarnya ya? Oh, malah nggak terlalu jelas.
Nah, mungkin ini yang paling kelihatan. Jadi dia di bagian atasnya itu ada semacam cekungan ya. Jadi ini menunjukkan kalau dia itu posisi atas. Kemudian nanti dari situ nomor 1 adalah sebelah kirinya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8. Lanjut nyambung ke sini 9, 10, 11, sampai 16. Nah, kita bisa lihat di sini dia eh, ini channel input outputnya 1, 2, 4, 5. Jadi multiplexer, IC multiplexer tuh fungsinya jika kita tuh memiliki port yang terbatas, misal hanya 4 port tetapi data kita itu ada 8 buah. Nah, kita bisa pakai multiplexer untuk menambah jumlah output atau menambah jumlah inputnya itu. Jadi bisa lebih banyak pinnya. Jadi contohnya kayak ATmega, Arduino Uno atau Arduino Nano itu kan dia pinnya cuma sedikit. Beda sama yang ATmega yang Mega seperti itu. Maaf, Arduino yang Mega. Bedanya pinnya kan lebih banyak yang Mega. Kita bisa pakai Arduino Uno dengan jumlah pin yang banyak dengan cara kita nambah dengan menggunakan IC multiplexernya. Contohnya, Arduino Uno dia cuma punya 6 pin ADC. Bisa nggak ditambah biar jadi 16? Dari 6 pin jadi 16. Sangat bisa sekali kita pakai yang namanya multiplexer di sini. Nah, untuk jenis multiplexernya ini ada beberapa macam ya. Ada 4051 di sini, 4052, dan 4053. Bedanya di mana? Bedanya kalau yang 4051 dia sebentar, mana ya? Selektornya. Oke, kalau yang 4051 dia selektornya ada 3 ABC-nya ini. Kemudian kalau yang 4052 dia selektornya ada 2. Kalau 4053 dia ada 3 juga. Ada 3 sama dengan 4051. Bedanya di mana ya? Jadi untuk yang 4051 dia memiliki 8 buah channel. Jadi 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini 8 buah channel yang dikendalikan dengan 3 buah selektor. Lalu juga ini ya satu buah inputnya. Jadi dia satu input 8 output. Kalau yang ini, bentar, ini maaf bukan bukan yang INH tapi yang ini. Yang out dan in-nya. Jadi dia 8 buah pin input output itu bisa tersambung dengan satu buah pin input output. Kalau yang ini dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 input output juga, tetapi dia memiliki 2 buah yang tersambung pada 2 buah pin input output. Oke, nanti kita akan perdalam lagi tentang IC multiplexer dan demultiplexer. Intinya dengan jumlah pin yang sedikit kita bisa menambah jumlah pinnya itu dengan menggunakan multiplexer di sini. Bisa untuk input, bisa untuk output. Input contohnya untuk ADC, output contohnya kalau kita punya lampu dengan jumlah banyak. Seperti itu. Nanti kita akan perdalam lagi tentang IC multiplexer 4051 dan 4052. Kalau yang 4053 ini, oke, nanti kita pelajari dulu. Karena kalau yang 4051 dan 52 saya pernah menggunakan. Yang 53, ya coba kita lihat dulu. Selektornya ini, kemudian ini output inputnya. Agak sedikit berbeda dengan yang ini. Oke, inputnya di mana? Inputnya ada di sini. Outputnya berapa? Oke, sepertinya dia ada 2. Jadi masing-masing inputnya itu ada 2, outputnya 1. Jadi 2, 1. Ini selektornya di sini. Oke, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Kemudian kita akan lihat skematiknya ada nggak ya? Untuk contoh pemasangan. Contoh pemasangannya. Kita nanti akan pelajari ini lebih lanjut dan kita coba praktekkan di Proteus seperti itu.
Oke, nanti kita akan pelajari untuk yang 4051 dan 4052 seperti itu. Kemudian, nah yang terakhir adalah ATmega di sini. Jadi Arduino Uno itu dia pakai ATmega 328 yang jenisnya bisa yang deep atau yang jenisnya yang apa ini? SMD. Jadi bisa deep, bisa SMD di sini. Nah, di sini ada banyak pin. Nah, yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah dia memiliki banyak fitur ya ATmega itu. Di sini ada fiturnya ada banyak. Lalu dia juga memiliki frekuensi berapa megahertz seperti itu. Lalu juga apa ini? Sampai 20 megahertz kalau dari di sini ya, dari informasi yang ada di dalam datasheet. Kemudian di sini juga ada program. Jadi yang tadi saya sampaikan tadi, di datasheet itu untuk komponen tertentu dia memiliki program yang disertakan ini. Ini ya contohnya ya. Ini kalau yang assembly-nya, ini untuk yang bahasa C-nya. Oke, seperti itu. Kalau yang transistor kan karena dia tidak diprogram, maka di situ tidak ada contoh programnya. Nah, kalau yang mikroprosesor itu dia memiliki contoh program dan berbagai macam konfigurasinya. Nah, ini contohnya ini ada programnya. Biasanya memang ada program bahasa assembly dan bahasa C di sini. Untuk bahasa yang lain itu pendesain diminta untuk mengkonversi sendiri seperti itu. Oke, itu saja informasi yang akan saya sampaikan tentang yang ATmega ini, utamanya di pin-pinnya ini ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Masing-masing pin ini tuh kurang lebih fungsinya apa? Ada ground, ada RF, ada AVCC di sini. Lalu juga ada PB5, PB4. Ini IC input outputnya yang PC, yang PD. PB, PC sama PD itu adalah IC input outputnya atau pin input outputnya. Lalu ini ada VCC ground. Ini untuk tegangan dari ATmega-nya. Yang RF, AVCC sama ground ini fungsinya untuk tegangan power supply dari fitur ADC-nya seperti itu. Lalu di sini juga ada mana ini? OCA1A, kemudian ICP1 itu untuk pin PWM. Jadi selain sebagai input output, pin-pin pada ATmega itu beberapa memiliki fitur tambahan. Contohnya ada ADC, ini ADC 0, AD1, 2, 3, 4, 5. Lalu juga ada PWM yaitu OC1A. Mana yang OC1B? Ini OC1B, di atasnya ada OC2 di sini. Oke, itu kira-kira materi kita tentang datasheet. Silahkan teman-teman bisa membuat rangkuman jika diperlukan. Maaf. Silahkan teman-teman sekalian bisa membuat rangkuman jika diperlukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ini saya pindah sini dulu. Nah, teman-teman jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di kolom komentar ataupun bisa langsung ke grup kelasnya seperti itu. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat informasinya. Jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar atau di grup kelas. Demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya dalam penyampaian materi pada video ini. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.